Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Pagi ini saya akan membacakan berita PKB hormati sikap Gelora yang tolak PKS gabung ke Prabowo Gibran. Partai Gelora menolak Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, sikap Gelora tersebut adalah hak mereka sebagai sebuah partai politik. Yaitu kan haknya Gelora, kita nggak bisa ikut-ikutan, ujar Wakil Ketua Umum PKB Jasirul Fawad kepada wartawan di kantor DPP PKB Senin 29 April 2024. Partai Gelora menganggap sepanjang Pilpres 2024, narasi yang disampaikan PKS dan pendukungnya selalu menyudutkan. Terhadap sikap itu, Jazilul mengaku akan tetap menghormati keputusan dari Partai Gelora. Ya, kita hormati pendapat rumah tangga masing-masing, ucap Jazilul. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gelora, Mahfud Siddiq menegaskan pihaknya menolak jika PKS bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Pasalnya, narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu hanya sekedar gimmick untuk meraup suara. Mahfud menilai, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera itu langsung dinyatakan bubar. Bahkan kata dia, dua anggotanya, Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024. Sementara PKS masih bersikap malu-malu kucing, namun membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju, kata Mahfud dalam keterangannya Minggu 28 April 2024. Mahfud juga menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelaan antara PKS dengan masa ideologisnya. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelaan sikap antara elit PKS dan masa pendukungnya, ujarnya. Selama masa kampanye Pilpres 2024, Mahfud menilai PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan Presiden Joko Widodo. Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo Gibran, katanya. Ia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berhutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra. Mahfud juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya, menurut dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019.
yang menurutnya muncul dari PKS. Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto umumnya datang dari basis pendukung PKS, ujarnya. Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membela politik dan ideologi. Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan Capres Prabowo, kata Mahfuz.